Mari kita berdoa. Tuhan, ini tidak hanya lagu yang kami lantunkan karena kami menikmati musiknya, tapi sungguh Tuhan, ini adalah harap dan doa kami, ini adalah syukur kami Tuhan, dan respons kami atas anugerah yang Kau nyatakan. Biarlah kiranya Tuhan Kau memampukan kami, menopang kami Tuhan, agar kami setia untuk merespons anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan bersama-sama sekali lagi Tuhan, mendengar sapaan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, menuntun kami, agar kami tidak hanya dipuaskan secara pikiran, dipuaskan perasaan, tapi sungguh kami berproses sekali lagi dalam Engkau dan hanya untuk Engkau. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Shalom saudara sekalian. Ya, kita akan sama-sama sebentar. Oke, kita masih dalam bagian perenungan kita. Di bulan ini kita masih mengeksposisi surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Mari kita sama-sama buka Kolose 3:1-4. Tapi kita boleh lihat di layar begitu ya. Sudah tercantum itu yang TB2. Mari kita baca bersama-sama, saudara, dengan tegas mari kita membaca firman Tuhan ini. Kolose 3:1-4, mari bersama-sama. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Sedemikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Sekitar sebulan ini berarti ya saudara, mulai dari Kolose 1, kemarin Kolose 2, sekarang puji Tuhan kita masuk ke Kolose 3. Kita kurang lebih sudah tahu kira-kira apa sih yang terjadi begitu ya. Konteksnya apa, kenapa Paulus itu sampai mengirimkan surat kepada jemaat di Kolose. Kita tahu mereka itu sedang ada dalam kebingungan tentang pengajaran-pengajar sesat gitu. Yang bilang kurang, ibadahmu kurang, you need more. Kamu membutuhkan sesuatu yang lain untuk menambahkan ibadahmu kepada Kristus. Kamu kurang merasakan ibadahmu tidak cukup baik. Mereka ada dalam kegalauan, mereka ada dalam kebimbangan. Apakah mulai menambahkan atau enggak? Mereka terpancing untuk menambahkan, mereka diajarkan, mereka bimbang. Itulah kenapa Rasul Paulus mengirimkan surat ini. Dan saudara, mari kita bersama-sama ingat begitu ya, salah satu perkataan yang populer dari seorang reformator John Calvin, dia pernah bilang seperti ini kira-kira. Setiap kali kita menambahkan sesuatu kepada Kristus sebagai dasar keselamatan atau kepenuhan rohani, kita sedang menciptakan berhala. Whatever. Tidak ada yang bisa menambahkan atau mengurangi anugerah yang ada di dalam Kristus. Nah saudara, itulah sebabnya Paulus menegaskan lagi apa yang Allah nyatakan. Baru dia memberikan perintah. Nah ini unik saudara. Kalau kita perhatikan surat-surat Paulus begitu ya. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose, kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus itu identik banget dengan membangun formnya dulu. Identitas di dalam Kristus. Dia bangun dulu identitas dalam Kristus, baru kemudian dia kasih tahu apa yang bisa dilakukan. Nah begitu ya, kita mulai melihat bagian ini ya. Yang kemarin kita melihat gitu kan, wah semuanya doktrin banget, wah semuanya high kristologi banget. Semuanya kita belajar tentang doktrin. Sekarang kita baru mulai masuk ke yang praktisnya. Jadi kemarin kita formin dulu, kita bangun dulu identitas dalam Kristus. Baru setelahnya kita tahu apa yang bisa kita lakukan. Nah saudara, mari kita perhatikan ayat yang pertama begitu ya. Di situ dimulai dengan oleh karena itu. Lagi-lagi ya, kemarin Coach Jackson khotbah juga ada oleh karena itu. Sekarang oleh karena itu lagi begitu. Nah tapi saudara, konjungsinya di sini ini agak beda begitu loh. Ini bukan untuk menegaskan yang di atas, bukan. Tapi ini untuk seperti konjungsi ini loh. Jika kamu seperti ini, maka kamu seperti ini.
Nah, Paulus menggunakan konjungsi itu pada bagian ini oleh karena itu. Jadi kalau boleh saya terjemahkan secara bebas begitu ya. Kira-kira begini. Jika kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka gitu ya. Jika kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka carilah hal-hal yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Eksklusif ya saudara ya. Eksklusif banget ya. Eksklusif banget, kenapa ini eksklusif? Karena ini hanya bisa dilakukan oleh orang Kristen. Perhatikan, jika kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saudara ini gak lagi ngomongin tentang baptisan, begitu ya. Ketika dipercaya air, kamu menerima Kristus, kamu dibangkitkan lagi. Enggak, beda saudara. Ketika Paulus bilang dibangkitkan bersama dengan Kristus, ini mengingatkan kita, jemaat Kolose, kepada peristiwa kita menerima Kristus dan lahir baru. Kita mati untuk dunia ini, kita hidup untuk Kristus dan hidup karena Kristus. Mirip lagu tadi begitu ya. Nah, eksklusif ya saudara ya. Bagi orang lain mungkin eksklusif banget, tapi bagi orang Kristen yang mengenal Kristus, lazim gak ini? Gak aneh ya? Ini bukan suatu hal yang aneh, ini bukan suatu hal yang baru, ini suatu hal yang memang jemaat Kolose dan kita pembaca sekarang pun paham. Oh iya, kita sudah lahir baru, kita mati untuk dunia dan hidup karena Kristus. Nah saudara, duduk di sebelah kanan Allah. Apakah berarti di atas sana ada kursi begitu ya? Seperti Allah di tengah gitu, ada kursi di sebelah kanannya. Mirip kayak sekarang misalnya kita kalau di perusahaan begitu ya, ada sebutan tangan kanan, orang kepercayaan. Apakah seperti itu maksudnya saudara? Hati-hati ketika membaca bagian-bagian seperti ini supaya tidak jatuh ke dalam memikirkannya secara spasial, saudara sekalian. Jadi bukan tempat, apalagi bukan relasi, enggak. Ini bahasa penggambaran tentang Yesus Kristus itu sungguh berkuasa atas hidup dan mati. Yesus Kristus sungguh berkuasa atas semua realitas yang ada di dunia ini. Bagian ini tuh pengen bilang, Kristus sekarang memerintah, berotoritas dan menjadi pusat dari seluruh realita hidup kita. Kemudian kita perhatikan gitu ya, carilah perkara yang di atas. Saudara, saya yang bikin PPT ini, jujur bukan saya saudara, yang bikin PPT ini pacar saya begitu. Saya shock juga ngeliat gambarnya begini. Nah saudara coba bayangkan gitu, ketika firman Tuhan bilang carilah perkara di atas, apakah kita begini begitu ya? Kita menunggu-nunggu seperti ini begitu. Seperti kayak kita menunggu hujan mungkin begitu ya. Atau dulu kalau kita lihat pesawat gitu, turunkan uang mengadah ke atas gitu. Nah saudara, apakah maksudnya seperti itu? Mencari perkara yang di atas. Apakah seperti itu? Kita percaya tidak ya saudara sekalian. Mencari perkara yang di atas. Saudara, pernah ada satu masa loh, orang-orang tuh benar-benar mencari perkara yang di atas. Benar-benar yang seperti ini. Mencari, benar-benar mencari. Jadi waktu itu masanya itu pada masa Second Temple Judaism. Ingat ya kalau kita baca Alkitab, ada satu masa bangsa Israel dibuang di Babel. Habis dibuang di Babel mereka kembali, mereka membangun bait Allah. Gitu ya. Nah saudara, pada masa itu ada kelompok-kelompok religius Yahudi itu yang percaya tentang malaikat-malaikat, banyak malaikat-malaikat begitu. Langit itu ada tingkatan-tingkatannya. Dan mereka benar-benar mencari saudara, mereka benar-benar mencari pengalaman yang sampai menghadap ke langit, pengalaman-pengalaman mistis begitu ya, penglihatan. Mereka benar-benar mencari, jadi benar-benar melihat ke atas. Tapi saudara, mereka pada itu nggak tahu kemana. Mengarahkan hati mencari perkara di atas itu kemana tuh nggak tahu. Jadi saudara ketika kita membaca ini, Paulus bilang carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus berada. Ini kritik tajam sekaligus penegasan teologis. Kamu orang Kristen, kamu percaya kepada Kristus, kamu mencari perkara di atas, yes benar. Tapi jelas tujuannya Kristus, bukan yang lain. Bukan suatu hal yang kamu gak pahami, bukan. Tujuannya adalah Kristus.
bukan pengalaman rohani semata, bukan penglihatan-penglihatan gitu ya. Saya melihat langit terbelah dua, tidak saudara. Tapi Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Saya suka saudara ketika membaca terjemahan NIV begitu ya. NIV itu bilang seperti ini. Set your heart on things above where Christ is. Kalau kita baca TB2, carilah begitu ya. Carilah perkara yang di atas. Kenapa saya suka bagian ini yang saudara? Bagian ini karena bagian ini menerjemahkan set your heart. Saudara kata carilah, carilah. Zetaite itu bahasa Yunaninya. Itu ngomongin tentang kamu cari terus menerus dengan tekun. Kamu cari dalam setiap situasi, dalam semua keadaan kamu cari. Carilah perkara yang di atas terus menerus. Di mana Kristus berada. Saudara ini ngomongin hati. Ini ngomongin hasrat. Ini ngomongin orientasi. Jelas ya. Jadi kalau kita baca TB2 mungkin bingung gitu. Perkara yang di atas apa maksudnya. Tapi pas kita baca bagian ini. Set your heart. Taruhlah, settinglah perasaanmu, hasratmu, hatimu, orientasimu kepada hal yang di atas. Di mana Kristus berada. Nah saudara, terus menerus. Benar-benar terus menerus. Bukan hanya ketika sedih begitu berdoa begitu ya. Ketika bergumul baru berdoa cari Tuhan. Enggak saudara. Dalam segala situasi yang kita alami apapun itu. Ini perintah yang tegas banget saudara. Sebab kita bisa aja loh mengatakan kita beribadah. Kita mengatakan kita memuji Tuhan, kita melayani, kita melakukan ini dan segala macamnya. Tapi orientasi kita bukan pada Tuhan loh. Bisa gak? Bisa banget saudara. Saudara, kita sama-sama tahu cerita Rapunzel begitu ya. Tahu cerita ini ya. Saudara ketika saya mempersiapkan ini saya teringat gitu. Saya coba mendongeng begitu walaupun saya tidak pandai mendongeng. Saya coba ceritakan ulang. Jadi satu masa ada seorang witch, ya benar witch ya ibunya itu ya. Seorang witch yang begitu mengasihi raja. Dia mengasihi raja maka dia keep anak raja di kastilnya. Supaya apa? Oh supaya dia aman. Dia tidak terdistraksi dengan sosial yang jelek. Dia tidak terdistraksi dengan orang yang jahat. Enggak. Dia keep anak raja ke tempat yang lain. Dia kasihi, dia besarkan, dia tumbuhkan sampai anak raja itu memanggil dia ibu. Sampai dewasa dia di kastil yang tinggi sendirian. Itu pun karena ibunya mengasihi dia. Supaya dia tidak menerima hal-hal yang jahat dari apa yang dibawa. Terima gak saudara? Saudara bisa terima gak cerita ini yang mengetahui cerita tentang Rapunzel? Enggak ya saudara, saya coba menerka-nerka, saudara mungkin sedang berpikir, lu masa iyo toh? Bukannya ibunya tuh berhasrat pengen awet muda. Begitu ya, benar ya, ada bunganya itu ya. Nah saudara ini contoh yang baik. Kita bisa melihat bagaimana orang bisa melakukan A sampai Z sekalipun, tapi orientasinya jelas tertuju kepada satu hal. Ribet loh, seorang perempuan ini karena hasratnya pengen awet muda, bunganya wis kudung diambil sama raja. Dia culik, dia besarin, dia tumbuhin, dia besarkan. Susah ribet banget. Tapi apakah kita bisa bilang, oh enggak itu karena kasihnya kok. Enggak, kita enggak bisa bilang begitu. Kenapa? Karena jelas hasratnya dari awal sampai akhir adalah pengen awet. Nah saudara gimana dengan kita? Kita pacaran, kita menikah, kita bekerja, kita melayani Tuhan, kita beribadah, kita devosi, kita bernyanyi. Apa tujuannya? Apa orientasinya? Jangan-jangan mungkin begitu ya, selama ini kita tetap mencari, tapi kita tidak mencari Kristus. Selama ini kita tetap melakukan berbagai macam hal, tapi hasrat kita bukan pada Kristus, kepada yang lainnya. Bisa nggak? Bisa banget. Apa? Kenapa? Bahkan berpacaran sekalipun. Apa? Di mana Kristus dalam hal itu? Mau menikah di mana Kristus? Mengapa?
Apanya? Di mana Kristus pada relasi itu? Pengen punya anak. Di mana Kristus pada part itu? Pengen sekolah. Di mana Kristus pada part itu? In every single things dalam kehidupan kita, orientasinya kepada Kristus. Tapi saudara, kita nggak bisa memungkiri begitu ya. Kita tuh suka main perasaan begitu ya. Kita suka banget kalau perasaan kita tuh terafirmasi. Contoh saudara ya, ini hal yang umum banget gitu ya. Misalnya, saya percaya di sini tidak ada. Ketika kita ibadah di gereja A, ibadah begitu ya. Wah indah banget, aku ibadah di sana tergugah banget. Aku bisa nangis aku ngangkat tangan. Pas lagunya happy ya aku loncat-loncat juga. Aku merasakan banget sentuhan Tuhan. Tapi saudara, ketika dia balik ke gereja lokalnya atau ke gereja yang B begitu ya. Dia bisa bilang, aduh ibadahnya membosankan. Aduh itu pemusiknya, aduh itu chordnya nggak kayak gitu harusnya. Aduh ini yang nyanyi fals banget. Aduh kok lagunya kayak gini. Oh ini duduk berdiri buat apa? Saudara, kita suka banget begitu ya. Kalau perasaan kita itu diafirmasi begitu. Lewat berbagai pujian, begitu lewat berbagai hal. Saudara, tapi pertanyaannya, bisa nggak kita menjelaskan itu? Kan kita bilang misalnya, aku tersentuh banget di lagu ini. Aku merasakan Tuhan. Saudara, coba, kenapa kamu merasakan sentuhan Tuhan? Kenapa merasakan sentuhan Tuhan? Misalnya tadi lagu Christ is enough. Christ is enough for me. Wah angkat tangan. Wah aku nyanyi dengan sungguh-sungguh. Tapi saudara, coba tanya pada diri kita. Kenapa? Apakah itu perasaan kita yang terafirmasi atau karena kita ikut melodi lagu yang baik begitu? Kenapa? Saudara saya cukup yakin gitu ya, saudara dan saya mungkin menjelaskan secara abstrak. Tapi berdasarkan perasaan, emosi yang kita alami saat itu. Saudara, saya sedang tidak mengatakan kalau teologi kekristenan itu anti perasaan, tidak saudara. Dalam teologi Kristen yang benar, perasaan itu justru jadi respons kebenaran, bukan sumber kebenaran. Dalam teologi Kristen yang benar, perasaan, pengalaman, perasaan hati yang kayak tadi disentuh begitu ya, itu adalah respons dari kebenaran, bukan sumber kebenaran. Pengalaman, perasaan itu yang memang harus ada. Tapi kalau kita lanjutkan pembacaan kita begitu ya, pikirkanlah perkara yang di atas. Saudara, dia sedang tidak memberikan tips supaya kita lebih positif atau lebih tenang, tidak. Dia sedang melawan satu cara berpikir yang salah. Cara berpikir yang menjadikan pengalaman sebagai ukuran dari kebenaran. Ini masalah. Paulus mengajak supaya jemaat di Kolose itu melihat, memikirkan realita iman, dan melihat berbagai macam pengalaman mereka itu sebagai yang berpusat kepada Kristus. Saudara, kita sama-sama tahu begitu ya. Di Kolose itu orang-orang mengejar hal-hal yang rohani. Tapi dasarnya gak jelas. Mereka merasakan sedemikian rupa gitu ya. Mereka berkata-kata kayak, wah aku merasakan seperti ini. Wah aku begini. Wah aku melihat ini. Aku merasakan berbagai macam hal tentang Tuhan. Tapi saudara, mereka gak bisa menjelaskan. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana yang kamu imani? Gak bisa. Selama perasaan mereka merasa itu benar, itu menjadi benar. Nah itu yang terjadi di Kolose. Dan itu yang Paulus sedang lawan. Kemudian Paulus tambahkan kan ya, bukan yang di bumi. Apakah berarti kita tidak boleh begitu ya merasakan hal yang sama dengan orang lain? Apakah kita tidak boleh begitu ya berpikir seperti apa yang dipikirkan? Saudara, bukan berarti kita menjadi makhluk alien gitu dari antabrata yang gak kenal bumi. Bukan saudara. Paulus itu pengen bilang perasaan itu jangan
biarkan mengontrol semuanya. Dan jangan biarkan cara berpikir dunia ini pada waktu itu konteks itu, rasa menjadi kebenaran, menjadi penentu cara kita melihat dan memikirkan Allah. Dunia mungkin berkata, kalau itu kamu rasa benar, ya udah benar, follow your heart. Biasanya kayak gitu bilangnya ya. Dunia berkata, kalau suasananya mendukung, bisa jadi kamu benar-benar disentuh Tuhan. Saudara, jangan. Benar-benar jangan. Bahkan dunia ini sering bilang gitu ya, jadilah dirimu sendiri gitu ya. Oh ya istilah terkenalnya dalam be yourself. Bahasa Inggris. Saudara, dalam Kristen kita tidak diajarkan be yourself. Kita diajarkan be like Jesus. Saudara, Paulus pada bagian ini membalik semuanya itu. Kebenaran tidak ditentukan oleh perasaan kita, melainkan oleh Kristus yang berkuasa atas kita. Kebenaran tidak ditentukan oleh apa yang orang dunia ini katakan, tapi apa yang Kristus katakan tentang kita. Saudara, Anselm of Canterbury itu pernah bilang begini gitu. Ini terkenal begitu ya, faith seeking understanding. Tahu ya saudara ya. Atau dalam bahasa Latin itu dibilang fides quaerens intellectum. Biasanya orang-orang Kristen suka kutip ini di Instagramnya. Nah saudara, pada bagian ini ya, Anselm itu pengen bilang bahwa iman kita kepada Kristus, kekaguman kita kepada Kristus itu mendorong kita untuk terus mencari tahu, mempelajari, bahkan mengalami anugerah Allah. Jadi iman kita, kekaguman kita, rasa kita wah ke Tuhan Yesus itu tidak cukup sampai perasaan mendorong kita mencari tahu, mendorong kita untuk terus mempelajari dan mendorong kita untuk memikirkan apa yang Kristus kehendaki atas hidupku. Misalnya ini saudara, Immanuel, Allah beserta kita. Gitu ya saudara. Natal kemarin kan sering gitu ya, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Saudara bisa gak ketika pas nyanyi lagu itu angkat tangan gitu kayak wah indah banget. Wah oh ya Tuhan kau Allah Immanuel begitu. Saudara kita bisa loh membandingkan diri kita begitu ya. Misalnya oke, kita dengan lagu Allah Immanuel kita merasa kayak luar biasa sentuhannya. Tapi satu waktu saudara, satu waktu ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami problem, yang bikin kita nggak tahu lagi harus ngapain. Tapi kita tahu, Engkau Tuhan besertaku, Allah Immanuel. Kita mempelajari, oh apa maksudnya Tuhan besertaku. Kita baca renungan mungkin begitu ya. Kita baca Alkitab, kita dengar podcast, mungkin kita datang ke gereja dengar khotbah. Oh ternyata Allah Immanuel itu seperti ini ya. Beda loh saudara. Ketika kita nyanyi misalnya sekali lagi, Allah Immanuel. Dudunya bisa nangis. Dudunya bisa nangis. Tapi yang satu, kita mungkin merasa tersentuh karena melodi yang menyayat. Tapi yang satu, kita menangis karena kita tahu Tuhan menopangku. Sekalipun dalam lembah kelam Tuhan menopangku. Beda saudara. Beda sekali. Maka saudara iman kekristenan itu ya saudara bukan iman yang buta. Kristus sekali-kali tidak mau kita beriman buta. Beriman tanpa mengenal, hanya karena perasaan atau mood atau hanya karena diajak. Tidak saudara. Kristus mau kita mengenal dia. Kristus mau kita mengetahui dia. Kristus mau kita memikirkan tentang dia. Dan mengalami dia. Iman Kristen tidak lompat-lompat. Ada prosesnya. Maka iman itu tidak berubah karena ragam perasaan, karena ragam mood, karena siapa yang main musik, karena siapa yang pimpin ibadah. Tidak. Iman Kristen itu ada prosesnya. Jadi ayo kita sungguh-sungguh perlu benar-benar mengetahui. Kita sungguh-sungguh perlu benar-benar memikirkan senantiasa menyetujui. Baru kemudian ketika kita bilang berserah kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan yang mana kita serahkan hidup kita. Saudara, ketika kita setia begitu ya, kita belajar untuk setia, kita belajar untuk mencari perkara yang di atas tadi begitu ya. Kita mengarahkan hati, pikiran kita kepada Kristus.
percayalah itu tidak akan mudah. Percayalah tidak akan selalu berjalan dengan nyaman di dunia ini. Benar-benar kita akan merasa seperti orang yang aneh. Mungkin kita akan disalahpahami, mungkin kita akan ditolak, kita akan dipandang aneh oleh dunia ini. Tapi Paulus mengingatkan kita satu realitas yang sangat penting. You are dead. Kamu telah mati. Artinya, identitas kita yang lama sudah berakhir. Dan hidup kita sekarang bukan lagi ditentukan oleh apa yang dunia katakan. Tapi apa yang Kristus nyatakan. Dunia ini bisa berkata-kata apapun, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang Kristus nyatakan. Dan saudara, kalau identitas kita bukan lagi dari apa kata orang, bukan lagi dari apa yang kita buat, tapi apa yang Kristus lakukan. Bukankah hidup kita ini sungguh-sungguh sudah aman? Bukankah identitas kita ini sungguh-sungguh sudah aman? Saudara, Paulus bilang hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini membingungkan saudara ya, mungkin membingungkan. Tapi saudara, kalau kita perhatikan kata tersembunyi ya. Tersembunyi itu apakah berarti tidak ada? Ada toh? Ada. Nah saudara, ketika Paulus bilang hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini bukan berarti hidup kita tuh tidak ada, bukan. Tapi hidup kita diukur berdasarkan apa yang Kristus nyatakan. Hidup kita ditentukan di dalam Kristus. Tersembunyi. Karena apa? Karena di dalam Kristus. Bukan di luar Kristus. Tersembunyi karena di dalam Kristus. Bukan di luar Kristus. Dan bukan hanya itu juga saudara, Paulus memberikan pengharapan yang pasti. Kristus yang adalah hidup kita akan menyatakan diri kelak dalam kemuliaannya. Dan kita pun akan menyatakan diri bersama dengan dia. Apa yang sekarang tersembunyi tentang kemuliaan Kristus? Apa yang sekarang tersembunyi tentang kebenaran Kristus akan ada waktunya kelak dinyatakan. Dan kita ada di sana. Pada saat itulah hidup kita yang tersembunyi dalam Kristus akan terungkap. Kalau kita sungguh benar di dalam Kristus. Akan ada waktunya kelak. Kapan? Kapan dinyatakan? Gak ada yang tahu saudara. Itu rahasia Tuhan. Tapi kapanpun itu, yang penting adalah sekarang kita aman. Hidup yang kita jalani dalam Kristus, ketika dia menjadi pusat dalam kehidupan kita, ketika kita terus memikirkan, mempelajari dan merenungkan dia, semuanya tidak akan sia-sia. Apa yang sekarang belum terlihat, suatu hari akan dinyatakan dalam kemuliaan bersama Kristus. Ini pengharapan kita. Sekali-sekali kita berbeda sama dunia, itu tidak masalah. Yang penting adalah apa yang Kristus lakukan terhadap kita. Jadi saudara, hari ini kita melihat 3 hal yang bisa kita bawa pulang begitu ya. Dalam kehidupan kita, dalam setiap lapis kehidupan kita. Kristus adalah the only one. Hasrat, pusat, orientasi hidup kita. Kristus adalah pusat dari pikiran kita. Semua hal yang kita lakukan, semua hal yang kita kerjakan, muaranya adalah Kristus. Dan Kristus adalah hidup kita. Jadi hidup kita tidak ditentukan dengan apa yang dunia katakan, tapi apa yang Kristus nyatakan. Saudara, ini tidaklah mudah, tapi percaya Roh Kudus senantiasa menolong kita dan komunitas Tuhan ada bersama-sama dengan kita, menopang kita. Kiranya anugerah Kristus senantiasa menjaga kita dan Roh Kudus, gerejanya menuntun setiap langkah kita. Supaya kita terus hidup seturut Injil Kristus yang telah menyelamatkan kita sekalian. Mari saudara kita mengambil waktu hening sejenak. Untuk kita tundukkan kepala, ungkapkan kalau memang sampai hari ini mungkin Kristus belum menjadi pusat. Kita katakan, Tuhan, aku mau Engkau menjadi pusat hidupku. Ampuni Tuhan, ketika yang lalu ada hal-hal lain yang kutambah. Aku mau tidak hanya berkata-kata tentang perasaanku,
tapi aku mau belajar tentang imanku kepada Kristus. Mari saudara, ambil waktu hening sejenak. Tuhan, sejak kami dalam kekelaman atas dosa, kami tahu anugerah-Mu menjaga kami Tuhan. Karena kami melihat bagaimana kasih Allah yang begitu besar dinyatakan dalam Kristus. Ya Tuhan, biarlah sekali lagi hari ini firman ini, perenungan ini menolong kami untuk melihat hanya kepada Kristus saja. Dalam kerapuhan kami, dalam berbagai macam ketakutan kami, tolong kami ya Tuhan. Agar sungguh Kristus menjadi hidup kami. Tuntunlah kami Allah Roh Kudus, ini doa kami, ini harap kami. Kami mohonkan dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin.